Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU. Teriring salam sehat dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama SPMAB. Edisi Senin pagi 9 Juni 2025. Bersama saya Cornelia Megawe Pangendaheng, anggota PKLU GPIB Sion DKI Jakarta. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, yang bertakhta dalam kerajaan sorga, yang mulia. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh Engkau bangunkan dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, perkenankan kami untuk membaca Alkitab serta merenungkannya. Diamkanlah semua suara hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti akan tuntunan dan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PKLU, pembacaan Alkitab pada pagi ini sesuai Sabda Bina Umat Senin pagi 9 Juni 2025 terambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 35 yang menyatakan, kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Demikianlah pembacaan firman, terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan dari Sabda Bina Umat dengan tema Setan dalam Persekutuan dengan ayat emas. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras. Ayat 33. Gereja merupakan persekutuan orang percaya yang berkumpul untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Namun apa jadinya jika gereja diisi oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan, penghormatan, bahkan ada yang menginginkan kehancuran? Jika demikian, tampaknya gereja sedang berhadapan dengan musuh dan dalam selimut. Lalu orang yang kerasukan setan, meskipun ada di dalam persekutuan, tetapi hatinya dipenuhi dengan kuasa gelap, baik secara magis atau juga efektif.
Apa yang perlu dilakukan oleh gereja? Tuhan Yesus sedang mengajar di Kapernaum dan banyak orang takjub dengan pengajarannya. Tiba-tiba seorang kerasukan setan di dalam rumah ibadat tersebut ingat bahwa kejadian itu ada di dalam rumah ibadah, bukan di luar. Bahkan Tuhan Yesus pun ada di dalamnya. Kelihatannya setan itu merasa tidak nyaman berada bersama dengan Tuhan. Setan itu mungkin tidak mau menerima ajaran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dia marah sekalian takut dibinasakan. Ternyata benar, Tuhan mengusir setan dari dalam diri orang tersebut. Dan dia sama sekali tidak menyakiti orang yang kerasukan. Jika di dalam gereja ada orang yang tidak mau menerima firman Allah dan berpegang pada pengetahuan atau kemampuannya sendiri, bisa jadi orang itu kerasukan setan. Setan akan merasa benar untuk berada di dalam rumah ibadah, tetapi jika mendengar hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan marah. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sangatlah baik. Dia mengusir setan tanpa menyakiti orang yang kerasukan. Itu berarti Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menerima orang yang kerasukan. Hanya saja sifat yang bertentangan dengan kasih Tuhan harus dihempaskan dari orang itu. Kiranya kita juga sebagai umat senantiasa dirasuki kasih Tuhan, bukan setan. Demikianlah Bapak Ibu, Opa Oma, pembacaan firman dan renungannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah dapat menyelesaikan pembacaan firman dan renungannya. Kuasailah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami baca. Bahkan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami juga berdoa untuk para pengurus Dewan PKLU dalam pengembangan tugas pelayanan, pun juga untuk para pengurus PKLU di jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan hikmat dalam berpelayanan. Kami berdoa juga untuk sahabat PKLU yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan beri kekuatan serta kesembuhan. Bagi yang berkesusahan, Tuhan hiburkan. Bagi yang kesulitan apapun itu, Tuhan beri pertolongan. Banyak yang hendak kami pinta, namun kami percaya Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Inilah doa sembahyang kami, Tuhan, yang kami aturkan hanya dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sahabat PKLU yang terkasih, kita sudah sampai ke penghujung perjumpaan pagi ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.